Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri. Kadang, ia memberi kita kebahagiaan yang melimpah. Namun, di lain waktu, ia menyuguhkan kenyataan pahit yang sulit untuk dicerna. Harapan yang hancur, mimpi yang tertunda, atau kehilangan yang tak terelakkan. Semua itu menguji hati dan ketabahan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, rasanya seperti melawan arus deras yang tak berujung. Namun, hidup tidak selalu tentang menghindari rasa sakit atau melarikan diri dari kenyataan. Terkadang, kunci kebahagiaan terletak pada kemampuan kita untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kekuatan. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan perjuangan melawan apa yang sudah terjadi dan berfokus pada hal-hal yang masih kita bisa perbaiki. Dalam video ini, kita akan menggali bagaimana cara menerima keadaan tanpa menumbuhkan kebencian terhadap pahitnya kenyataan. Melalui langkah-langkah sederhana, kita dapat menemukan kedamaian, bahkan di tengah badai kehidupan. Karena pada akhirnya, menerima kenyataan adalah awal dari perjalanan menuju ketenangan batin. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, pahami bahwa hidup adalah perjalanan yang tidak selalu mulus. Hidup bukanlah garis lurus yang tenang. Ia adalah perjalanan yang penuh liku dan kejutan. Di satu saat, kita mungkin berada di puncak kebahagiaan, merasakan kehangatan cinta, kesuksesan, atau impian yang tercapai. Namun, di saat lain, kita dihadapkan pada kegagalan, kehilangan, atau tantangan yang berat. Inilah sifat alami kehidupan, penuh dengan pasang surut yang tak terduga. Seringkali, kita berharap hidup berjalan mulus dan sesuai rencana. Namun, kenyataan berkata lain. Hidup adalah tentang belajar menavigasi jalan berbatu yang tak terhindarkan. Ketika kita memahami bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, hati kita akan lebih siap untuk menerimanya. Kesedihan tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajarkan kekuatan. Sama halnya, kebahagiaan pun hadir sementara untuk kita syukuri. Tidak ada kebahagiaan yang berlangsung selamanya. Begitu juga kesedihan. Kehidupan adalah tentang perubahan yang terus-menerus. Seperti musim yang berganti, setiap momen memiliki waktunya sendiri. Dengan menyadari ini, kita tidak perlu terlalu terikat pada kesenangan, dan kita juga tidak perlu takut pada kesedihan. Semuanya akan berlalu, dan kita akan terus berjalan. Penerimaan dimulai dengan kesadaran bahwa hidup memanglah tidak sempurna, namun itulah yang sebenarnya membuatnya bermakna. Ketidaksempurnaan hidup mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Ingatlah, setiap liku perjalanan yang kamu lalui adalah bagian dari kisah yang membuat hidupmu begitu unik dan berharga. Kedua, beri dirimu waktu untuk menerima. Ketika hidup memberikan kenyataan yang pahit, tidak ada salahnya untuk merasa terluka. Kamu adalah manusia dengan hati yang bisa merasakan kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan. Jangan terburu-buru menekan emosi tersebut atau berpura-pura kuat. Biarkan dirimu tenggelam sejenak dalam perasaan itu. Menangislah jika perlu. Biarkan hatimu berbicara tanpa rasa bersalah. Kadang, air mata adalah bentuk kejujuran terdalam yang membebaskan jiwa. Namun, penting untuk diingat bahwa perasaan-perasaan itu bukanlah untuk dihuni selamanya. Kesedihan, kemarahan, kekecewaan adalah tamu sementara dalam hidupmu, bukan penghuni tetap. Beri ruang pada waktu untuk meresap,
karena waktu adalah sahabat yang perlahan akan mengurangi beban. Tidak apa-apa jika proses ini memakan waktu lebih lama dari apa yang kamu harapkan. Setiap orang memiliki kecepatan penyembuhan yang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar. Penerimaan tidak datang dalam sekejap, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang penuh dengan kesabaran. Terkadang, kamu perlu mengingatkan dirimu bahwa tidak ada jalan pintas menuju kedamaian. Izinkan dirimu merasakan emosi, tapi jangan biarkan mereka menguasaimu sepenuhnya. Seiring waktu, perasaan yang awalnya begitu menyakitkan akan berbuah menjadi kenangan yang lebih lembut, meski tidak pernah benar-benar hilang. Berikan cinta dan pengertian pada dirimu sendiri. Kamu layak memahami bahwa proses ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanianmu menghadapi kenyataan. Dengan memberi waktu kepada hatimu untuk pulih, kamu sedang membuka jalan menuju penerimaan yang sejati. Dan dari situ, kamu akan menemukan kekuatan baru untuk melangkah ke depan. Ketiga, fokuslah pada hal yang bisa kamu kendalikan. Dalam hidup, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kegagalan datang tanpa diundang, kehilangan terasa tak terelakkan, dan penolakan seringkali melukai tanpa peringatan. Semua itu membuat kita merasa lelah, seolah-olah dunia tidak berpihak kepada kita. Namun, ada satu kekuatan yang selalu kita miliki, yaitu kendali atas diri sendiri. Di tengah badai yang tak bisa kita hentikan, sikap dan reaksi kita adalah kemudi yang menentukan arah perahu kehidupan. Daripada berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, alihkan energimu pada apa yang bisa kamu perbaiki. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu bisa menentukan langkahmu ke depan. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami, tetapi kamu bisa belajar memahami dirimu sendiri. Dengan mengalihkan perhatian pada hal yang berada di dalam kendali kita, kamu sedang menciptakan ruang untuk tumbuh, meskipun dalam keterbatasan. Fokuslah pada pikiran yang membawa ketenangan. Jika situasi terasa begitu rumit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk membuat segalanya sedikit lebih baik? Jawaban itu tidak harus besar. Kadang, hal-hal kecil seperti memulai hari dengan doa, berjalan-jalan sebentar, atau menulis di jurnal sudah cukup untuk memberikan kelegaan. Tindakan sederhana ini adalah bentuk nyata bahwa kamu masih memiliki kendali atas dirimu sendiri. Hidup tidak akan selalu adil, tetapi kamu selalu memiliki pilihan bagaimana cara kamu menghadapinya. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, kamu tidak hanya melindungi diri dari rasa frustasi, tetapi juga membangun kekuatan dari dalam. Ingatlah, di tengah kekacauan yang tidak bisa diatur, ketenanganmu adalah kekuatan besar yang dapat mengubah caramu untuk melihat dunia. Keempat, temukan hikmah di balik setiap kejadian. Setiap kejadian dalam hidup, baik yang mengisi hati dengan kebahagiaan maupun yang menghujani jiwa dengan air mata, selalu menyimpan pelajaran berharga. Kadang, pelajaran itu tidak langsung terlihat dari awal. Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai atau menghadapi kegagalan besar, rasanya sulit untuk berpikir bahwa ada hikmah di balik semua itu. Namun, percayalah, setiap pengalaman memiliki makna, meskipun terkadang kita perlu untuk menemukannya. Pahitnya kegagalan seringkali menjadi guru yang paling setia. Dari kegagalan, kita belajar tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk mencoba lagi.
Kehilangan seseorang yang kita sayangi mungkin meninggalkan luka yang dalam. Namun sebenarnya, itu juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu yang kita miliki bersama orang-orang yang kita cintai. Kehidupan dengan segala kesulitannya mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai hal-hal sederhana. Melihat sisi positif dari setiap kejadian bukan berarti mengabaikan rasa sakit yang bisa kita rasakan. Sebaliknya, ini tentang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ketika kamu memilih untuk mencari hikmah, kamu sedang melatih hati untuk memandang hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Kamu tidak lagi melihat kesedihan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Ingatlah, kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Setiap babak yang kamu jalani, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari kisah yang membentuk siapa dirimu hari ini. Temukan hikmah di setiap kejadian, dan biarkan pelajaran itu menjadi penerang dalam perjalananmu ke depan. Pada akhirnya, hikmah adalah hadiah tersembunyi dari setiap perjalanan yang penuh liku, menguatkan hati untuk terus melangkah. Kelima, jaga diri dengan kasih sayang. Ketika hidup membawamu ke dalam masa-masa sulit, ingatlah bahwa kamu adalah manusia, bukan mesin. Ada kalanya kamu merasa lelah, marah, atau bahkan tidak berdaya, dan itu sebenarnya tidak apa-apa. Jangan menyalahkan diri sendiri karena merasa rapuh. Justru, kelembutan terhadap diri sendiri adalah langkah pertama untuk bangkit. Hidup memang berat, tapi kamu tidak harus memikul semuanya sendirian atau tanpa istirahat. Kasih sayang terhadap diri sendiri dimulai dari hal-hal kecil. Beri tubuhmu apa yang dibutuhkannya, tidur yang cukup, makan yang bergizi, dan waktu untuk bernapas di tengah kesibukan. Jangan abaikan kebutuhan emosionalmu. Jika menangis adalah caramu untuk melepaskan rasa sakit, biarkanlah itu terjadi. Jika berbicara dengan seseorang membantumu merasa lebih baik, maka carilah dukungan. Merawat diri adalah bentuk penghargaan atas keberanianmu menghadapi kenyataan. Aktivitas sederhana juga bisa menjadi penghibur hati. Berjalan-jalan di alam, membaca buku favorit, atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berdiam diri dapat membawa ketenangan di tengah kekacauan. Dalam momen-momen ini, sebenarnya kamu memberi waktu bagi diri sendiri untuk sembuh. Merawat tubuh dan pikiranmu bukan hanya soal bertahan. Ini adalah cara untuk mengisi ulang kekuatanmu agar siap melangkah ke depan. Jangan lupa, cinta pada diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan sebuah kebutuhan. Kamu tidak bisa memberi atau menerima cinta dari dunia jika kamu terus mengabaikan diri sendiri. Dengan menjaga diri sendiri dengan penuh kasih sayang, kamu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kamu sangat berharga. Dan dari sini, kamu akan menemukan bahwa kekuatan sejati muncul ketika kamu mulai mencintai diri sendiri, bahkan di saat-saat tergelap. Keenam, cari dukungan dari orang lain. Saat kenyataan begitu terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak perlu menghadapinya semua sendirian. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang peduli padamu, meskipun terkadang mereka tidak selalu menunjukkan perhatian itu secara langsung. Berbicaralah kepada mereka seperti keluarga, sahabat, atau orang-orang yang kamu percayai. Menceritakan apa yang kamu rasakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu cukup berani untuk meminta pertolongan ketika dibutuhkan. Terkadang, berbagi cerita kepada seseorang bisa menjadi kelegaan yang tak terduga. Mendengarkan pandangan mereka yang mungkin datang dari sudut pandang berbeda
seringkali membuka perspektif baru yang selama ini terhalang oleh rasa sakitmu. Sebuah kalimat sederhana seperti, "Saya di sini untukmu." Ini bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dukungan orang lain tidak selalu berarti solusi, tetapi kehadiran mereka bisa menjadi penyangga yang kokoh saat kamu merasa rapuh. Jika berbagi dengan orang terdekat terasa sulit, maka jangan ragu untuk mencari bantuan dari seseorang, seperti konselor atau terapis. Mereka adalah pendengar yang profesional, yang dapat membantumu memahami perasaanmu dengan cara yang lebih dalam. Terkadang, hanya dengan berbicara kepada seseorang yang tidak menghakimimu, kamu sudah mulai merangkai kekuatan untuk menerima kenyataan yang sulit. Jangan takut untuk mencari dukungan, karena itu adalah langkah bijaksana menuju penyembuhan. Ingatlah, kamu tidak sendirian menjalani hidup ini. Kehadiran orang lain di sekitarmu adalah pengingat bahwa cinta dan dukungan ada untuk membantumu bangkit. Dengan berbagi beban, kamu tidak hanya meringankan hatimu, tetapi juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk menunjukkan bahwa mereka peduli. Bersama-sama, kamu bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan. Satu langkah kecil pada satu waktu. Ketujuh, percayalah bahwa waktu akan menyembuhkan. Dalam hidup, setiap luka seberat apapun memiliki jalannya sendiri untuk sembuh. Meski rasa sakit yang kamu rasakan ini terasa begitu mendalam, percayalah bahwa itu tidak akan bertahan selamanya. Waktu adalah penyembuh yang diam-diam bekerja tanpa kita sadari. Ia tidak bisa menghapus apa yang terjadi, tetapi ia dapat mengubah luka menjadi kenangan, dan kenangan itu pada akhirnya menjadi pelajaran yang memperkuat hati kita. Awalnya, perjalanan menuju pemulihan mungkin terasa lambat dan berat. Kamu mungkin merasa seolah-olah beban itu tidak akan pernah hilang. Namun, perlahan-lahan, hari demi hari, rasa sakit itu mulai memudar. Bukan karena kamu melupakan, tetapi karena hatimu mulai menerima. Penerimaan inilah yang membuat luka menjadi lebih ringan. Seperti hujan yang akhirnya berhenti, meskipun mendung belum sepenuhnya pergi. Waktu tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga membawa perspektif baru. Apa yang dulu terasa seperti akhir dunia, seiring waktu bisa berubah menjadi awal dari sesuatu yang lebih bermakna. Kamu akan melihat kembali masa-masa sulit ini dengan mata yang lebih bijaksana. Dari sana, kamu akan menyadari betapa kuatnya dirimu karena mampu bertahan di saat-saat yang sulit. Waktu mengajarkan bahwa tidak semua yang hilang berarti kehilangan, dan tidak semua rasa sakit berarti kehancuran. Percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit. Meski jalannya tidak selalu mudah, tidak apa-apa untuk tersandung atau berhenti sejenak, karena setiap langkah kecil tetap membawamu lebih dekat pada penyembuhan. Biarkan waktu menjadi sahabatmu, bukan musuh, karena pada akhirnya, waktu akan membawamu ke tempat di mana luka tidak lagi menyakitkan, tapi menjadi bagian dari kisah indah yang membuatmu menjadi dirimu yang sesungguhnya, yang lebih kuat dan penuh kasih. Menerima kenyataan yang pahit bukanlah tanda kelemahan atau bentuk menyerah. Sebaliknya, itu adalah tanda keberanian tertinggi untuk berdamai dengan hidup, apapun yang diberikannya. Ketika kamu berhenti melawan apa yang tidak bisa diubah, kamu membuka ruang dalam hati untuk menemukan kedamaian sejati. Kedamaian ini bukan berasal dari menghindari badai, melainkan dari belajar menari di tengah hujan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian atau penyesalan. Setiap momen yang kita jalani, termasuk yang penuh luka, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita. Dengan menerima kenyataan
kita memberi diri kita kesempatan untuk terus melangkah, untuk mencintai diri sendiri lebih dalam, dan untuk melihat keindahan yang mungkin tersembunyi di balik kesulitan. Penerimaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan menuju ketenangan. Ingatlah, penerimaan adalah seni menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Ketika kamu memilih untuk menerima, kamu sedang memilih untuk hidup dengan hati yang ringan dan jiwa yang lebih bebas. Tidak ada jalan yang sempurna, tetapi dengan langkah yang penuh penerimaan, kamu sedang menuju kehidupan yang lebih bermakna. Mari melangkah ke depan dengan keberanian, kasih sayang pada diri sendiri, dan keyakinan bahwa setiap badai selalu ada pelangi yang menanti. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.